antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Pada yaitu apa? Ini ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu. Ini doa malaikat. Jadi setiap ada orang yang mengikuti jalan Allah, jalan Rasulnya, maka akan mendapatkan doa malaikat ini supaya diampuni bagi orang-orang yang bertobat, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Coba, sampai para malaikat yang memikul ars, jutaan malaikat itu mendoakan orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang mengikuti jalan agama Allah, jalan agama Nabi. Terus doa yang kedua, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka. Orang soleh di antara nenek moyang, termasuk atasan kita, nenek moyang yang soleh dan solihah. Terus yang kedua siapa? Istri-istri dan keturunan mereka. Istri-istri, barangkali ada yang punya lebih dari satu, makanya disebut azwaj. Istri-istri, terus keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa malaikat kepada orang yang bertobat kepada Allah, orang yang mengikuti jalan Allah, maka dia akan dimintakan oleh para malaikat untuk memasukkan ke dalam surga Allah. Doa yang ketiga, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Yang dimaksud bencana di sini adalah bencana, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itulah doa-doa para malaikat yang diperuntukkan untuk keluarga-keluarga yang mengikuti jalan agama Allah, jalan nabinya, dan dia senantiasa bertobat kepada Allah. Maka dia akan senantiasa mendapatkan yaitu apa? Doa dari para malaikat. Termasuk orang yang senantiasa mencari ilmu Allah, mengkaji Quran, mengkaji sunnah Nabi atau hadis Nabi. Para malaikat senantiasa mendoakan, termasuk orang yang tolabul ilmi, termasuk kita. Jadi para malaikat sudah memintakan ampun kepada kita. Meskipun barangkali di dalam majelis taklim itu atau majelis ilmu itu ada yang ketiduran, maka senantiasa apa? Para malaikat itu senantiasa memintakan ampun kepada Allah. Itulah untungnya bagi orang-orang yang apa? Senantiasa yaitu tolabul ilmi. Jangan pernah meninggalkan tolabul ilmi, dan jangan pernah kita meninggalkan tobat. Kata Nabi, minimal kita tobat sehari semalam itu 70 kali. Kesalahan kita berapa kali? Beratus-ratus kali. Bahkan kita kadang-kadang tidak mampu menghitung kesalahan kita. Kenapa? Karena dari sisi jasad kita semuanya ini bisa berbuat maksiat. Kadang-kadang pikiran kita juga maksiat. Kadang-kadang mata kita
maksiat. Kadang-kadang telinga kita maksiat. Telinga kita mendengar pembincangan orang lain tanpa izinnya. Kita mencuri pendengaran. Kadang-kadang hidung kita itu kadang-kadang melakukan maksiat. Kaki kita mengantarkan maksiat. Tangan kita berbuat maksiat. Maka kalau kita mengikuti agama Allah, agama Rasulullah, itu sangatlah mudah untuk menghapus dan bertobat kepada Allah. Ketika wudhu, apa yang kita basuh, semua yang kita basuh, maka dosa-dosanya akan yaitu apa? Keluar. Ketika membasuh wajah, dosa yang berada di wajah akan keluar, hilang. Ketika berkumur, maka dosa-dosa mulut kita akan hilang. Ketika kita melakukan sholat, maka dosa-dosa kecil akan hilang. Itu enaknya. Maka kalau kita setelah puasa Ramadan dikatakan Idul Fitri, kembali suci sebagaimana bayi yang dilahirkan, ya, kita pada waktu Syawal ini. Syawal adalah bulan peningkatan. Setelah kita digembleng selama 1 bulan, maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal ibadah kita menuju Ramadan yang akan datang. Ngaten nggih? Mboten nek malah Syawal itu malah turun. Sampeyan tingali. Kula absen nggih, kula tingali. Lek Ramadan lek ngaji awan bengi. Begitu 1 Syawal, mari takbir besok tanggal 2 Syawal, masjid sirep. Ganok sing ngaji. Kan seharusnya apa? Niki ada penerusnya. Lek ngajine diselek, mari besok pada bulan Syawal iku ya kudu ngaji. Mboten. Wong Ramadan tambah prai ngaji. Lah napa Ramadan kok prai? Nggih repot masak. Lah iya Ramadan tambah prai ngaji. Kewalik. Nggih. Jadi mari kita tingkatkan amal ibadah kita senantiasa bertobat kepada Allah. Niki nggih. Niki dilanjut napa niku? Mpun isa napa niki? Oh mpun isa. Niki tasik kathah ya. Jangan maling ya berarti. Mangke kita bahas ini belum ciri-ciri bidadari yang berada di surga. Ada 10 ciri-ciri bidadari yang berada di surga. Koyok nopo bidadari niku sebenarnya? Kecantikannya, hatinya. Lah niku nanti akan diceritakan di dalam Quran. Jenengan cek semerap, paling boten saged membayangkan oh bidadari berada di surga niku jangan ngeten. Kok semerap? Itu Quran yang cerita. Selain Quran juga Nabi cerita. Karena Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi, maka Nabi pun tahu. Dan wahyu disampaikan kepada umatnya, termasuk sampailah kepada kita. Kita alhamdulillah, meskipun 1442, katakanlah 1500 tahun, tasik mengenal ajaran Allah, termasuk Quran dan sunnah Nabi. Maka perlu kita syukuri, kita teruskan, kita istiqomah, kita rutinkan ibadah kita, taubat kita, dan semua kebaikan-kebaikan itu sampai Allah nanti menjemput kita. Kita tidak tahu kapan jadwal kita sedang antri, sedang antri nunggu malaikat memberi kabar pada kita, dan kita tidak bisa menolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala tastaqdimun. Ketika ajal itu datang,
tidak bisa kita nggih semayan dilu ae sesaat kencik malaikat kula tak nyelesekna niki mboten saged. Terus kita akhirkan juga nggak bisa. Makanya ketika ajal datang ya datang karena sudah menjadi utusan Allah malaikat itu, dan malaikat itu juga dadak nggih. Mboten kok mendapatkan buku misalnya keterangan sinten sing wafat nggih niku mboten ngaten. Tadi begitu besok enten perintah saking Allah. Ini waktunya si A, si B, si C. Sampean pundut. Harinya ini jamnya sekian. Nah, baru malaikat berangkat. Nggih. Makanya oleh orang Jawa kadang-kadang bilang orang itu sebenarnya mau mati selama 40 hari itu sebenarnya sudah kelihatan. Jenengan nek nunggoi wong napa? Wong kering, wong sakit. Lek kira-kira kupinge napa? Kupinge bebleh. Matur ngoten pandangan niki pun mboten niku. Niku sampean tunggu iyae. Berarti niku pun Pak. Malaikat niku berarti niku. Terus kadang-kadang ada ketika orang itu mau mati itu takut ada bayangan hitam, lah itu sebenarnya malaikat yang sedang yaitu apa nyerupa buruk. Makanya berhati-hati, ini biasanya bukan orang beriman. Saya punya cerita 3 hari sebelum wafatnya itu dia sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya neraka, dan bahkan saya itu diceritani waktu itu kula tasik SMP lah, sampean jangan mengikuti jalanku. Ini termasuk masih saudara nggih. Jangan mengikuti jalanku karena tempatku adalah neraka penuh dengan timah. Timah itu sudah terbakar. Itulah tempatku. Itu 3 hari sebelum wafat sudah diperlihatkan oleh Allah. Kalau waktu itu SMP pun gedek-gedek ya. Kalau kita sih rontok ngerti ngoten mawon. Itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Neraka. Karena di masa hidupnya dia itu tidak pernah melakukan kebaikan, maksiat, wanita, harta, jadi itu yang dilakukan. Bahkan saya pernah mbok ngeten iki ten gane musala salat, malah aku jange lek ditakoni, apa nggowomu? Alah ya tombokan, usume tombokan sih, jenengan sing merek tombokan to. SDSB kasop napa niku Porkas ngomong ini kulo jek rondok sombong. Allah jangan lek takoni malaikat ya iku nggawaku itu geblek karo malaikat. Nah, itulah sebagai apa satu pelajaran kangge kula lan panjenengan sedaya Maka jangan sia-siakan hidup kita yang sedikit ini. Kita diberikan oleh Allah hidup ini, berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali pada jalan yang benar, dan itu jangan disia-siakan. Sedikit kita menyanyiakan, kita akan kecewa selamanya. Karena akhirat itu tidak ada akhir, tidak ada hari berakhir. Maka kata Nabi, ahli neraka itu seandainya dihukum sebanyak pasir di dunia, dia masih bisa tertawa. Kenapa? Hitungannya masih ada. Sebanyak pasir di dunia masih bisa tertawa, tersenyum. Kenapa? Masih bisa dihitung. Tapi kalau sudah khalidina fiha abadan, tidak ada akhirnya, apa harapan kita? Tidak ada. Kita hanya mendekam di
neraka, khalidina fiha abadan, terutama orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nggih niku kedik mawon kangge penyemangat kita nggih, supados keimanan kita senantiasa naik. Kula cekap kangge pengajian dalu menika nggih, muga-muga kadang manfaat lan barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.